Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendesak Jaksa Agung untuk menindak jaksa yang dianggap melontarkan pertanyaan menghina hakim dan pengadilan dalam sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon, yang berlangsung pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Niholai Aprilindo, salah satu anggota tim kuasa hukum, mengungkapkan keberatannya atas pertanyaan jaksa yang mempertanyakan apakah saksi pernah dipukul oleh hakim. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga melecehkan martabat pengadilan dan hakim yang menangani perkara tersebut. Menurut kami, jaksa penuntut umum atau jaksa sudah berkali-kali dari awal sidang yang lalu-lalu selalu mengungkapkan pertanyaan kepada saksi, apakah dipukul oleh hakim? Bagi kami, ketika melayangkan pertanyaan itu suatu penghinaan terhadap hakim dan pengadilan, ujar Niholai Aprilindo saat diwawancarai selepas sidang selesai sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Ia menegaskan, tindakan jaksa yang terus-menerus menanyakan hal tersebut sangat tidak pantas karena tidak pernah ada kejadian pemukulan oleh hakim terhadap terdakwa atau saksi. Nah, tindakan jaksa tersebut selaku termohon sudah merupakan suatu penghinaan terhadap hakim maupun pengadilan. Yaitu penghinaannya apa? Menanyakan kepada saksi, apakah pernah dipukul oleh hakim? Ini penghinaan, ucapnya. Niholai meminta agar Jaksa Agung dan Jaksa Pengawas segera memanggil jaksa yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut. Ia berharap agar institusi kejaksaan tidak tercemar oleh tindakan yang dinilainya tidak profesional itu. Saya minta kepada Pak Alim Kartono, jaksa pengawas selaku kawan saya, panggil jaksa tersebut minta klarifikasi atas ucapannya. Jangan menodai institusi kejaksaan dengan cara-cara seperti itu, ujar dia. Pertanyaan yang memicu polemik tersebut dilontarkan oleh Jaksa Jati saat tim kuasa hukum menghadirkan saksi fakta bernama Reynaldi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi, dalam sidang lanjutan PK. Majelis hakim yang memimpin sidang sempat menegur tindakan serupa saat saksi lain, Saka Tatal, juga mendapat pertanyaan yang sama dari jaksa tersebut di sidang sebelumnya. Keberatan yang dilayangkan tim kuasa hukum bukan hanya soal penghinaan terhadap majelis hakim, tetapi juga karena pertanyaan itu dianggap berulang kali tidak relevan dan tidak etis dalam persidangan. Foto kecelakaan Eki dan Vina ternyata tidak ada di handphone Nazrudin. Handphone yang diklaim dipakai untuk memfoto kecelakaan Eki Vina di Cirebon tahun 2016 hanya berisi foto-foto lain. Nazrudin merupakan saksi baru yang mendadak muncul di tengah sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ia mengklaim melihat secara langsung Eki Vina mengalami kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mantan penambal bola ini mengaku melihat Eki mengendarai motor berkecepatan tinggi sembari zigzag dan standing. Sampai kemudian menurut Nazrudin, motor Eki menabrak pembatas jalan. Kata Nazrudin, Eki terhempat membentur tiang lampu di tengah Jembatan Talun Cirebon. Saat itulah Nazrudin mulai mengambil foto menggunakan handphonenya merek Nokia 6300. 3 orang yang dimaksud yakni 1 orang yang sedang duduk di ujung Jembatan Talun dan 2 orang pengendara dari arah sumber. Ia sendiri tak bisa memastikan foto itu masih tersimpan atau tidak di handphonenya. Dan benar saja, menurut Titin Prialianti, foto Eki Vina kecelakaan tidak ada di handphone Nokia 6300 milik Nazrudin. Nazrudin, kata Titin, beralasan bahwa sempat memindahkan foto-foto Eki Vina kecelakaan ke handphone lain karena kapasitas memorinya penuh. Nazrudin kini menyerahkan handphone warna orange yang diklaim menyimpan foto Eki Vina kecelakaan. Titin menerangkan handphone orange yang diserahkan Nazrudin kini memiliki kualitas kamera lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Padahal kan handphone orange itu hanya berfungsi menyimpan foto Eki Vina kecelakaan yang ditransfer dari HP lain, bukan mengambil foto. Anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugun Gumilar kocar-kacir saat dipergoki sedang berada di rumahnya. Bribka Gugun Gumilar yang disebut-sebut paling sadis dalam menyiksa terpidana kasus Vina,
justru ketakutan ketika persembunyiannya terbongkar. Nama Bribka Gugun Gumilar memang jadi sorotan selain Ibtu Rudiana di kasus Vina. Hal itu karena adik terpidana Eka Sandi, Aldi menilai bahwa Gugun paling sadis menyiksa. Kedua, Aldi juga menuduh Bribka Gugun rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Fristian Griek lewat kanal YouTube-nya melakukan penelusuran cari keberadaan Bribka Gugun. Ia lantas mendatangi rumah anak buah Rudiana tersebut. Dalam video, tampak seorang pria bertubuh gempal mengenakan sweater abu-abu muncul mengenakan masker. Ia diduga kuat merupakan Bribka Gugun. Ketika melihat Fristian, Gugun tampak panik dan langsung kabur. Aksinya ini dinilai berbanding terbalik dengan kesadisannya terhadap terpidana kasus Vina. Terjawab sudah isi foto yang ada di handphone Nokia milik Nazrudin soal kasus Vina Cirebon. Nazrudin mengaku sempat mengabadikan insiden kecelakaan yang dialami Eki Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Menurutnya ada beberapa foto yang diambil. Nazrudin berprofesi sebagai tukang tambal bola saat kasus Vina Cirebon terjadi. Malam itu, pria asal Tangerang Selatan ini mengaku berjalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Nazrudin lantas berhenti di Jembatan Talun karena takut melihat seorang pria duduk. Ketika sedang membakar rokok, Nazrudin mengaku melihat seorang pengendara yang tak lain adalah Eki dan Vina, melaju zigzag dengan kecepatan tinggi. Usai standing, kata Nazrudin, motor menabrak pembatas tengah jalan sampai membuat Eki terhempas membentur tiang lampu di Jembatan Talun. Pria yang duduk tadi, kata Nazrudin, langsung menghampiri bersama dua pengendara motor. Nah, saat itulah Nazrudin mulai mengambil foto menggunakan handphone Nokia miliknya. Nazrudin mengaku mengambil foto 3 orang itu. Dia juga memfoto tiang yang ditabrak Eki. Ternyata Nazrudin tidak memfoto saat Eki ngebut, melaku zigzag dan standing. Perlu diingat kembali, handphone jenis poliponik seperti milik Nazrudin menggunakan sistem memory card. Ia tak merekam video karena memory card-nya full. Nazrudin bahkan tidak memfoto wajah Eki Vina pasca kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon. Saat mengambil foto, kata Nazrudin, tubuh Eki sudah tak bergerak lagi. Sedangkan Vina, kata Nazrudin, masih terus merintih.